Hari itu, aku, Andi, bersama 3 temanku Fajar, Rino, dan juga Jalu, berangkat dari Solo menuju basecamp Cemoro Kandang untuk mendaki Gunung Lawu. Kami berangkat sore dengan alasan ingin bermalam di basecamp, lalu mulai mendaki pagi-pagi. Tapi karena macet dan salah ambil jalan, kami baru sampai di daerah Tawangmangu sekitar pukul 9 malam. Kayaknya lewat sini deh, Google Maps menunjuk ke arah sini, kata Fajar sambil menunjuk jalan kecil yang menurun, gelap dan hanya cukup untuk 1 mobil saja. Aku langsung merasa aneh. Jalannya bukan seperti yang biasa aku lewati kalau mau ke Lawu. Tapi karena kami semua baru pertama kali lewat Cemoro Kandang, kami pikir ini jalur alternatif. Masuklah kami ke jalan itu. Di kiri kanan hanya ada pepohonan lebat dan sesekali terlihat ladang warga. Tapi semakin lama, suasana berubah. Jalan makin sempit, kabut turun perlahan, dan hawa dingin menusuk, padahal kaca mobil tertutup rapat. Bro, gue ngerasa kayak diawasin deh, gumam Jalu dari bangku belakang. Kami tertawa kecil, mencoba menepis rasa takut. Tapi tak lama kemudian, sesuatu mulai terasa janggal. Di tengah jalan, ada sesosok perempuan berdiri di pinggir, mengenakan kebaya putih dan rambut terurai panjang. Ia menunduk, tak bergerak. Fajar yang nyetir langsung menginjak rem. Lah, itu orang? Tanya Rio pelan. Kami semua terdiam. Perempuan itu masih di situ, diam, tak bergeming. Ayo jalan aja, pelan-pelan, bisikku ke Fajar. Begitu mobil melaju melewati sosok itu, aku mencoba menengok ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Jalan kosong, bahkan tidak ada pohon atau tiang yang bisa disamakan dengan bentuk manusia. Gue yakin banget tadi ada orang, bro, kata Fajar mulai panik. Kami semua terdiam, tak ada yang berani bercanda lagi. Dan saat kami pikir semua sudah tenang, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Suara seperti gamelan kecil terdengar, pelan dan menyeramkan. Aku langsung matikan radionya. Tapi meski tombol off ditekan berulang kali, musik itu tetap menyala. Dan kini terdengar seperti suara perempuan menyanyi di belakang mobil kami. Cuk, ini bukan jalur biasa. Ini jalur apa sih? Kami pun berhenti di sebuah tikungan tajam. Di sana ada pelang kayu tua bertuliskan, "Jangan lewat sini kalau kau tak diundang." Pelangnya tampak usang, seperti sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Tapi jelas, itu bukan tulisan main-main. Kita putar balik sekarang juga, aku tegas. Tapi saat Fajar mencoba putar balik, mesin mobil tiba-tiba mati. Kami berempat saling pandang, jantungku rasanya mau copot saja. Dan dari dalam kabin belakang, terdengar suara ketukan 3 kali. Suara ketukan itu terdengar jelas dari kabin belakang. Padahal kami berempat duduk di depan. 2 di depan, 2 di tengah, bagasi belakang kosong, tak ada barang kecuali tenda dan sleeping bag. Lo semua dengar itu kan? Tanya Rino dengan suara gemetar. Gue kira itu lo, Jal, sahut Fajar. Aku di sini, duduk diem, mana mungkin? Balas Jalu, matanya terus menatap ke spion. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Perlahan, ada bayangan hitam di kursi belakang. Duduk diam, tidak bergerak, tapi bentuknya jelas bukan barang. Fajar, nyalain mesin sekarang, teriakku panik. Fajar putar kunci starter. Mesin masih juga mati. Sekali lagi, namun tetap gagal. Lalu di percobaan ketiga, mesin hidup, tapi suara mesin seperti ngorok berat. Lampu depan meredup, dan tiba-tiba bayangan hitam itu lenyap. Cabut sekarang, jerit Rino. Mobil langsung melaju pelan karena jalannya sempit. Tapi begitu kami jalan sekitar 5 menit, muncul sebuah pertigaan.
Dua jalan kecil bercabang. Di Google Maps tidak ada tanda jalan sama sekali. Ambil kiri, kata suara dari belakang. Kami semua langsung terdiam. Itu siapa barusan yang ngomong? Bisikku pelan. Jalu menangis pelan. Tadi suara perempuan, gue dengar jelas. Kami semua panik, tapi Fajar tetap memilih jalur kiri karena tidak tahu harus kemana. Jalanan makin rusak, kabut makin tebal, dan tiba-tiba kami sampai di sebuah gerbang tua seperti gapura candi. Tapi tidak ada tulisan, hanya dua patung batu berbentuk makhluk aneh berdiri di kanan kiri. Saat mobil berhenti, radio menyala lagi. Kali ini suara perempuan menyanyi sayup-sayup. Kau datang tak mengajak, tapi aku sudah tahu. Dan seketika semua pintu mobil terkunci sendiri. Kami berteriak mencoba membuka pintu. Tak bisa, bahkan kunci manual pun tak berfungsi. Udara dalam mobil jadi dingin sekali, seperti di dalam kulkas. Lalu dari kaca depan, kami melihat perempuan berkebaya itu lagi, berdiri diam, menatap kami. Tapi kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya hitam penuh, tidak ada bola mata. Bibirnya sobek hingga pipi, dan darah menetes dari kepalanya. Lalu dia tersenyum dan mengetuk kaca mobil kami. Buka pintu, teriak Fajar panik. Dan saat pintu terbuka sendiri, semua jadi gelap. Semua benar-benar gelap seperti lampu padam. Tapi ini berbeda, ini gelap yang hidup, yang terasa seperti menyelimuti tubuh dan menahan napas. Aku terbangun dengan napas terengah, pusing, tubuhku berat. Saat mataku mulai menyesuaikan diri dengan cahaya remang, aku sadar, aku tidak lagi di dalam mobil. Astagfirullah, bisikku. Aku terbaring di jalan tanah yang lembab. Di sekelilingku ada pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti di hutan. Kabut tebal menyelimuti segalanya. Suara burung malam daun-daun kering yang bergerak pelan menciptakan suasana yang sangat tidak wajar. Fajar, Rino, Jalu, aku berteriak. Tidak ada jawaban. Aku berdiri, menggigil. Jantungku berdetak kencang. Keringat dingin mengalir meski udara menusuk. Lalu samar-samar aku mendengar suara. Andi, sini. Suara itu, suara Jalu. Aku mengikuti suara itu. Tapi anehnya, setiap kali aku mendekat, suaranya pindah, menjauh, dan terdengar dari arah yang berbeda, seperti sedang dipermainkan. Dan tiba-tiba aku melihat sosok seseorang duduk membelakangi, tubuhnya gemetar. Aku lalu berlari. Jalu! Begitu aku sentuh bahunya, badan itu ambruk ke tanah. Saat kupalingkan tubuhnya, bukan Jalu. Wajahnya bukan manusia, matanya kosong, mulutnya sobek, dan kulitnya seperti dibakar. Aku terlompat mundur, teriak, dan mulai lari tanpa arah. Sambil berlari, aku mulai menangis. Aku sadar kami tidak hanya tersesat, kami dibawa masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Wilayah yang hanya muncul saat malam tertentu. Jalur terlarang menuju laut. Di tengah kabut, aku melihat sebuah gubuk tua. Aku berlari mendekat, berharap ada pertolongan. Di depan gubuk, ada seorang kakek tua duduk di atas tikar, memegang cerutu, dan menatap kosong ke arahku. Suaranya berat parau. Kamu masuk ke wilayah yang bukan duniamu. Tidak semua bisa kembali. Aku terisak, sujud di hadapannya. Tolong kek, tolong teman-temanku. Kakek itu menunjuk ke belakang gubuk. Lewat hutan gelap. Kalau hatimu kuat, tapi kalau tidak, tubuhmu akan jadi bagian dari tempat ini. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk. Sebuah lorong hutan gelap gulita, tanpa suara, tanpa angin. Dan aku tahu,
Di dalamnya, teman-temanku menunggu, atau mungkin yang menyerupai mereka. Aku berdiri di depan lorong hutan itu. Gelapnya bukan gelap biasa, seperti lubang tanpa dasar. Tapi suara lirih dari dalam memanggil-manggil. "Andi, tolong aku." Itu suara Fajar. Aku melangkah masuk. Setiap langkahku terasa berat, seperti tanah menarik kakiku ke bawah. Daun-daun kering tiba-tiba basah dan lengket, seperti darah. Suara-suara bisikan makin keras, bukan hanya satu, tapi banyak. Terdengar seperti orang berdoa dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Tiba-tiba, aku melihat sosok Jalu berdiri di bawah pohon besar. Tubuhnya gemetar, wajahnya tertutup rambut. "Jal," aku mendekat. Dia menoleh perlahan, tapi saat wajahnya terlihat, aku mundur ketakutan. Matanya putih semua, wajahnya seperti terbelah dua, tapi ia tersenyum. "Aku tunggu di atas di Gunung Lawu Indah. Kalau kau berani, temui kami di puncak." Tiba-tiba, tubuhnya lenyap seperti kabut. Lalu aku lari, napasku sesak, dan akhirnya aku keluar dari lorong itu, terjatuh di tanah lapang kecil. Di hadapanku ada pohon besar dengan tali menggantung. Dari tali itu, 3 sosok tergantung. Fajar, Rino, Jalu. Tapi anehnya tubuh mereka utuh, mata mereka terbuka, dan semua menatap ke arahku sambil tersenyum lebar. "Kenapa kamu lambat, Di? Kami sudah duluan naik. Di atas lebih damai, gak ada yang ganggu. Mari naik, kamu kan teman kami." Tubuh mereka mulai bergerak turun, dengan tali masih melilit leher. Mereka jalan ke arahku, tersenyum, menyeret kaki. Suara tulang berderak, aku teriak sekuat tenaga, tapi tubuhku kaku, tak bisa lari. Namun tiba-tiba, "Andi!" Astagfirullah. Aku terbangun. Di dalam mobil, Fajar mengguncang tubuhku. "Bro, lo kenapa? Lo pingsan? Kita dari tadi manggilin lo." Aku terengah, keringat dingin, mataku melirik sekitar, dan kami ada di jalan utama, tepat di depan gerbang basecamp Cemoro Kandang. Astaga, tadi lo semua. Aku terbata. Rino menepuk pundaku. "Kita sempat nyasar dikit tadi. Jalannya rusak, tapi akhirnya nemu arah. Lo tiba-tiba diem, matiin HP, tatapan kosong. Kita kira lo kesurupan." Aku menatap mereka satu persatu. Jalu masih tersenyum seperti biasa. Fajar tampak bingung. Rino sudah turun untuk ke warung. Tapi ada yang salah. Saat kulirik spion, bayangan di belakangku bukan kami berempat, tapi berlima, dan sosok di tengah berkebaya putih. Sejak malam itu, aku tak pernah sama lagi. Kami memang berhasil sampai basecamp. Kami memang naik ke Gunung Lawu seperti rencana. Tapi pendakian kami terasa aneh, sepi, sunyi, dan tidak sekalipun kami berpapasan dengan pendaki lain, padahal itu hari libur. Fajar sempat bilang, "Kok rasanya jalur ini beda ya?" Dan Jalu cuma senyum. Senyum yang sejak malam itu tak pernah terasa seperti senyum sahabat. Di pos 3, Rino mimisan tanpa sebab. Di pos 4, Fajar mengigau dan menyebut-nyebut nama perempuan yang tidak pernah kami kenal. Dan di pos terakhir sebelum puncak, aku melihat Jalu berdiri sendirian di pinggir jurang. Seperti berbicara dengan seseorang. Saat aku mendekat, dia cuma bilang, "Tenang aja, Di, aku nggak sendiri kok. Dia ikut." "Siapa?" tanyaku. Dia hanya menoleh perlahan, matanya kosong, lalu berbalik kembali ke arah hutan. Saat kami akhirnya turun dan sampai di basecamp, penjaga di sana hanya menatap kami heran. "Mas, kalian tadi naik berempat ya?" "Iya, Pak. Kenapa?" "Gak ada pendaki lain loh hari ini. Tapi tadi malam kami lihat mobil kalian masuk berlima." Kami langsung diam, tak ada yang menjawab. Malam harinya,
Aku coba cek foto-foto di HP selama perjalanan, dan di salah satu foto yang kuambil diam-diam waktu Jalu berbicara sendirian di tepi jurang, ada sosok perempuan berkebaya putih berdiri di belakangnya. Tersenyum, matanya hitam, rambutnya menjuntai menutupi dada, dan dia menatap langsung ke arah kamera. Sejak itu aku tak pernah naik gunung lagi. Fajar pindah kerja ke luar kota. Rino jadi sering sakit-sakitan. Dan Jalu, kami tak pernah dengar kabarnya lagi. Tapi kadang saat malam HP-ku menyala sendiri dan muncul notifikasi aneh bertuliskan, "Jangan lupa, kau pernah menginjak wilayahku dan aku belum selesai denganmu."